Ngapit ngaji fastabiqul khairat. Yang namanya albir itu at-tawassu' fi fi'lil khair, memperbanyak amal kebaikan, memperluas amal kebaikan. Jadi maksudnya albir itu gimana caranya seluruh aspek kehidupan kita, gimana caranya nilainya ibadah. Ya, jadi ternyata umur itu secara bahasa, Masya Allah Pak Bu, tidak ada satupun yang merujuk pada waktu. Kenapa? Karena kita hidup itu yang menentukan Allah kan. Jadi dewek arep usiane pira gue nggak tahu. Wong kadang-kadang orang dikira wah kayak si nom uripe suwe, belum tentu. Kadang-kadang wong nom cepet mati loh. Iya. Sing tua malah kadang dinteni orang mati-mati. Wis tua nyengiti orang mati-mati mana. Kan kadang-kadang sing nyengiti awet kok ya. Iya jangan gitu. Mulanya karena wong apik ninggal kuwi mesti rata-rata ngerlayat. Ya Allah, wong apik kayak kowe cepet temen dipundhut. Dalam koma ora kae bae ya Allah. Tapi ini ada. Ya makanya kelompok orang yang tugasnya membangun, menjaga, menghiasi, menghidupkan, mengisi kegiatan masjid disebut takmir. Itu dikata ammaro yu'ammiru takmir. Sekumpulan orang yang mengerahkan daya pikirnya, ya, mencari ide-ide cerdas, program-program cerdas untuk sebuah organisasi namanya mu'tamar. Dari kata i'tamaru amuro. Orang yang berkomitmen dalam hidup mengisi dengan banyak kegiatan sehingga nanti sepulangnya juga begitu, namanya umroh. Dari kata umroh. Itulah bahasa Arab luar biasanya. Lah, maka melihat dari itu Bapak Ibu, mari kita gunakan masa hidup ini karena kita tidak tahu kapan matinya. Jadi usia misalkan saya berapa tahun, panjenengan berapa tahun, Pak Chandra berapa tahun, itu kan bukan urusan kita. Urusan kita itu mengisi hidup. Orang sang ngurusi urip tekan kapan. Itu. Yang penting siki urip isi dengan hal yang bermanfaat. Gitu. Maka ada istilah bagaimana kebaktian hidup kita. Kebaktian itu bahasa Arabnya al-birru. Apa? Al-birru yang tadi dibacakan sama Ustadz Aldi. Bapak Ibu, apa itu al-bir ya? Al-birru itu kalau Imam Al-Munawi dalam kitabnya itu Al-Ma'arif ya, Alam Musahamati Ta'arif itu halaman 122 beliau mengatakan yang namanya albir itu at-tawassu' fi fi'lil khair, memperbanyak amal kebaikan, memperluas amal kebaikan. Jadi maksudnya albir itu gimana caranya seluruh aspek kehidupan kita, gimana caranya nilainya ibadah itu namanya albir. Okay. Memperluas perbuatan kebaikan. Jadi bagaimana kita berusaha semaksimal mungkin semua aktivitas kita bisa bernilai apa? Ibadah itu. Ya, karena memang komitmen kita hidup kan begitu. Ketika kita mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah kan maksudnya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Ya, bahwa sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah, karena Allah, dari Allah, dilakukan sesuai dengan ketentuan Allah. Kan begitu. Demikian juga kalau kita renungkan baik-baik bagaimana kita sudah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya padamu kami beribadah. Yang namanya ibadah itu seluruh aspek kehidupan. Saya pengen menyampaikan satu hadis riwayat Imam Tirmidzi nomor 2711. Nomor berapa? 2711 dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hadis ini menunjukkan pokok dari albir. Ya, bahkan menjadi pertaruhan keislaman, keimanan kita. Artinya kalau tiga ini nggak dilakukan, ya kita belum Islam, belum mukmin gitu. Dan semua amal soleh bermuaranya dari sini. Sumbernya dari sini. Ya. Rasulullah SAW pernah bersabda begini. Tiga hal pokok. Satu kata beliau, man akala tayyiban wa amila bisunnatin atau ala sunnatin, ya, wa aminan nasu, ya, ala bawaiqihi dakhalal jannah. Tiga hal. Satu, barang siapa memilah dan memilih menjaga makanannya. Jadi dia hanya makan yang thayyib, yang halal. Satu. Nanti saya jelasin kenapa memakan makanan halal itu menjadi sumber amal soleh.
Nanti saya jelasin. Kedua, wa amila ala sunnatin. Hidupnya itu dia usahakan sesuai dengan sunnah tuntunan Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga adalah wa aminan nas ala bawaikihi. Dan orang-orang yang tinggal sekitarnya aman dari dia. Jadi gampangane wong-wong sekitare adem ayem, urip bareng karo dheweke. 3 hal. 1, man akalat thayyiban. Barang siapa makan yang thayyib. Kenapa penting makanan itu? Gini, Pak. Orang Jerman itu ada satu, Jerman itu kan asalnya Jermania. Ya, dulu kan bentrok sama Inggris ya. Dan sebelumnya ada suku namanya, kalau udah bahasa dulunya Dan, suku Den. Dan dulu ada Viking, ada Den. Ya, itu Tuhannya kan Odin dulu ya. Odin itu Tuhan mereka, pagan lah, berhala. Lah itu Pak, mereka ini ternyata punya satu kata-kata yang sangat terkenal dan ternyata kalau bahasa kita sangat syar'i. Kata-katanya adalah, ini kan tahu nggak kata-katanya apa? Do this, was do it. Kalau bahasa Inggrisnya, you are what you eat. Kamu itu apa yang kamu makan. Jadi maksud gampangnya, karaktermu itu dibentuk dari makanan yang kamu makan. Dan itu ternyata luar biasa. Islam itu begitu, Pak. Kenapa kita diperintah untuk, jangankan kita, di surat Al-Mu'minun 51. Surat apa? 51. Nabi saja diwanti-wanti sama Allah, jaga makananmu Nabi. Mungkin nek modelnya kayak dewek wis dijamin masuk surga, apa bae dipangan kayaknya ya. Kenapa sih dijamin masuk surga, kabeh halal gitu. Ya, enggak, Nabi saja diwanti-wanti sama Allah, ya ayyuhar rusul kulu minat thayyiban wa'malu shalihah. Lihat. Wahai para rasul, makanlah yang thayyib. Maksud para ulama thayyib adalah yang halal. Nun sewu Pak, kalau zaman sekarang halal dari sisi zat kita sudah bisa lah. Insya Allah kita tidak makan babi, bangkai, darah, insya Allah bisa ya. Yang sulit itu yang nomor 2 itu. Halal dari cara mendapatkan. Karena apa? Salah satu karakter akhir zaman, orang akhir zaman dalam hadis riwayat Imam Bukhari, ya'ti 'alana zaman la yubalil mar'u ma akhadha minhu, aminal halal aminal haram. Akan datang suatu masa di mana-mana orang sudah tidak peduli apa yang dia ambil, bu halal bu haram. Kadang-kadang harus urusan bandau ki pada pelo. Wes kena haram, halal. Yang ngelek arasane kabeh wis bae kuwe. Contoh ini yang saya paling kaget ya, karena saya kan sering ngisi di kantor-kantor di mana-mana lah gitu, di instansi swasta maupun negeri. Ternyata ya, yang namanya hal yang kelihatan kalau dalam agama itu suatu yang sangat dihindari, tapi di mereka itu biasa. Jadi bahasa numpangi Pak, fee plus numpangi itu ternyata udah biasa. Budaya. Contoh gini, saya misalkan kerja di perusahaan A, okay? Dan saya memang bagian belanja, bagian pengadaan saya itu. Kan saya dibayar memang bagian apa? Pengadaan. Ternyata apa yang terjadi? Saya numpangi, misalnya kira-kira 10. Tulisnya rolas ya. Tulisnya rolas. Paham gak? Berarti sing 2.000 gak usah Pak. Plus fee. Kowe nek orang ini fee nyok ganti orang kowe maning tukune. Ternyata begitu tuh hampir semuanya ada. Dan bagi mereka itu hal yang biasa. Padahal Kanjeng Nabi udah woro-woro mengatakan apa? Hadiyatul ummal hulul. Hadiah yang diberikan pada pegawai itu sudah khianat. Ya, itu neraka. Walaupun pegawainya tidak minta, lagi sing jaluk malah pegawainya. Itu. Kadang-kadang nembe arep atau wis dijaluki. Menawarkan misalkan dia bagian catering, ini cateringnya saya menawarkan ke sini. Wani ngene pira kowe? Itu udah biasa. Saya cerita nih. Zaman Nabi itu ada seorang yang dibayar untuk mengumpulkan zakat. Jadi amil lah. Ya, terus begitu pulang dari suatu tempat dengan sangat bangga dia mengatakan, kerjaku terkumpul sekian ratus dinar. Terus singkie ki nyongoli hadiah kang kana. Nyongoli hadiah kang kana ki bagianku. Nabi itu langsung wudu, langsung ke mimbar dengan wajah yang merah dan murka. Nabi mengatakan yang intinya, nek kowe nang omah ora kerja kowe oli duit kowe ora. Ora, nek ora berarti kowe haram.
itu hadiyatul umal hulul. Hadiah bagi pegawai adalah khianat. Tapi siki Masya Allah. Jadi saya kadang-kadang bagi mereka itu kayak sama biasa. Bahayanya apa? Kembali ke tadi. Nabi itu kan diperintah untuk makan yang apa? Halal, ya kan? Wa'malu sholihan, dan beramal solehlah. Al-Imam Ibnu Katsir mengatakan Allah mengkaitkan makan halal dengan amal soleh. Itu maksudnya makanan berpengaruh kepada kesehatan jiwa. Halo? Jadi kalau makanan bergizi pengaruhnya ke kesehatan badan, kalau halalnya ke kesehatan jiwa. Jadi kalau kita makan haram, maka potensi amalan buruknya itu lebih mudah daripada amal baik. Dan kalau rezeki yang masuk ke perut kita, ke tubuh kita itu halal, potensi berbuat solehnya itu lebih ringan. Itu makanya orang Jerman itu mengatakan begitu, dan di Islam sudah dari dulu, Pak. Kenapa kita diwanti-wanti menjaga apa? Makanan. Dan makanan ngerinya itu dunia akhirat. Ada dua dalam hadis yang dosanya tidak ditunda di akhirat kan? Satu durhaka, dua mutus silaturahmi. Ditambah satu lagi, makanan haram. Kalau orang makanan haram itu dosanya dunia akhirat. Di akhirat berdosa dan dosanya dua, Pak. Halo? Dosanya dua. Satu, makan haram mengotori tubuh dengan makanan haram. Dua, kalau orang kayak gitu pasti mendolimi hak orang lain kan? Dua. Jaga itu rezeki kita. Kalau yang sudah terlanjur apa? Ya tobatlah, bersihkan. Dengan memperbanyak sedekah, tobat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah membersihkan kita. Jadi kalau orang makanannya haram, Pak, itu dosa di akhirat satu, dalam hadis yang riwayat Tobari itu, ya. Jadi ketika Rasulullah SAW membaca ya Yohanes kulu mimma fil ardi halalan thayyiba, ya, itu Nabi mengatakan apa? Ada seorang yang berdiri namanya Sa'ad bin Abi Waqqas. Dan saat ini mengatakan, ya Rasulullah, ud'ullah an akuna istajabud du'a, mustajabud du'a. Ya Rasulullah, doakan kepada Allah, aku termasuk orang yang mudah dikabulkan doanya. Apa kata Rasulullah? Ya Mu'ad, ya Sa'ad, atibmat amak takun mustajabud du'a. Wahai Sa'ad, jaga makananmu, jangan bercampur dengan haram. Maka Allah akan menjamin doamu dikabulkan. Walladzi nafsi biyadih, dan demi zat yang jiwaku berada dalam genggamannya. Sungguh bila seseorang memasukkan seplokan, nanti seplokan, lukmah, sesuap makanan haram dalam mulutnya, maka ibadahnya tidak diterima 40 hari. Jadi menebus dosa makan haram seplokan gue ibadah 40 hari. Dan itu mungkin perlu diteliti. Bisa jadi kalau kita makan makanan haram seplokan itu pengaruhnya di tubuh dalam darah mungkin baru hilang selama 40 hari. Gue seplokan, Pak, nek secentong, secepon, setruk, sekontainer. Itu ya, mulane jangan dek mikir nyong donga bola-bali kok kayak orang kabul-kabul. Jangan-jangan rezeki kita ada yang haram. Dan yang satu lagi, dan daging yang tumbuh dari harta haram, maka neraka akan membakarnya. Berarti kalau kita tubuhnya tumbuh dari barang haram, naudzubillah, itu yang menyebabkan kebakar di neraka. Jadi bahan bakarnya neraka karena ada unsur haramnya. Itu di akhirat, Pak. Kalau di dunia berarti tidak dikabulkan doanya dan beramal soleh jadi berat. Jangan-jangan selama ini sing marek-narek ngaji ngantuk gara-gara gue. Jangan-jangan selama ini sing ngapal Quran ke badbut ora lakum dinukum waliyadin gue gara-gara rezekinya bercampur dengan yang haram. Saya ceritain, Abu Bakar tahu? Abu Bakar Siddiq itu punya pembantu lah, punya rewang. Yang rewang ini dulu di zaman jahiliyah itu kerjaannya apa? Kerjanya ini dia punya teman yang temannya kerjanya ngeramal, Pak. Suatu saat rewang ini datang bawa makanan gitu, Pak. Bawa apa? Makanan. Langsung dimakan sama Abu Bakar. Baru dimakan, ditanya dari mana makanan ini? Ini aku dikasih temanku yang katanya dulu ngeramal terus baru dibayar, lah gue sing dipangan jenengan gue. Upah apa? Apa yang terjadi? Langsung digini, Pak. Kodek main metu. Jangan sampai kotor. Nek kaya dhewe kan ora kadung orang ngomong kat mau lah. Kat mau sing ngapus karo mlebu lah. Astagfirullah ya. Gue tok. Model dhewe kaya kowe malah keseplokan maning gitu. Tapi Abu Bakar enggak.
Nah ini yang harus keteladanan mereka yang harus kita apa? Tiru. Nah ini yang masih aktif-aktif kerja hati-hati gitu. Ya jadi memang sekarang ini Masya Allah Pak, yang namanya sogokan, riswah. Ya saya katakan tadi, kalau hanya babi, bangkai, darah, insya Allah kita bisa lah. Tapi sing utel-utel kayak gue loh, pengulu hati-hati juga gue. Ya. Iya kan? Siapa tahu? Oke, gue nikahnya tapi harus dicatat. Ya, soalnya mau nyong konangan bojo maning. Gue. Baline Sangoni itu kan pernah jadi gratifikasi kan? Mantan kae. Di sini ada pengulu 3, 1, 2, Pak Suhir. Jadi baik-baiklah sama mereka kalau punya niat nikah lagi. Karena mereka menerima nikah panggilan ya. Jadi begitu Bapak Ibu. Jadi ini harus kita jaga betul. Jadi berarti dari situ jelas Pak, kenapa tadi saya katakan ini sumber amal soleh, sumber albir. Karena kalau makanan kita tidak terjaga, ya kita nggak sulit berbuat bir kan. Sulit berbuat baik, loh terhalang dengan rizkinya. Jadi yang jelas bahayanya makanan haram di dunia 2. 1 penyebab tidak dikabulkan doa, 2 penyebab energinya untuk kemaksiatan lebih ringan. Jadi gampangannya kalau kita makannya halal, insya Allah energi untuk berbuat bir kebaikannya lebih mudah. Tapi kalau makanannya haram itu cenderungannya ke yang haram-haram gitu loh. Nauzubillah ya. Dan ini pada anteng kayak gini pada kerasa apa? Ya sing wis ya wis tobat bae lah. Tobat ya. Hah? Pada kencot. Wis mateng ngurung sih? Pak, wis dulu? Udah, ya sing dalam maning. Dalam maning itu. Mau panganan tadi kencot ya. Lah, saya kadang berpikir gini, apalagi kita yang masih aktif, anak kita masih kecil dan sebagainya. Saya kadang mikir, apa jadinya kalau istri kita, anak kita dinafkahi dari harta haram loh. Coba bayangkan. Apa jadinya anak kita, na'udzubillah, tumbuh besar lahir dari harta yang haram. Dididik dengan harta yang haram. Mungkin jadi nggak berkah itu. Ya makanya ini dijaga betul itu. Yang baru program-program ya, Mas Aldi, Mas Adil. Ya, jangan, itu istrinya Mas Aldi juga, Mas Kang Dike, halal, yakin, alhamdulillah. Jangan sing penting akeh. Kadang-kadang ibu-ibu ke bebetakon, dine duit akeh nang bapak ora gelem takon kadang-kadang, nek takon malah ora dinaiku. Meneng bae tamani bae klesep gitu. Dosa urusannya kae. Enggak, Bu, jenengan itu sebagai pengingatannya ke ibu cucu kan. Iya, aku sering banyak konflik itu mengerti juga ya. Iya. Pengacara, Mbok. Oh iya, gue haram gue. Awas gue. Awas stroke loh. Lah gue pengacara tip-tip kok. Di bulannya waleh. Iya. Gue istighfar mulane. Itu nggak Bapak Ibu, jadi kuncinya sudah ketemu. Jadi kalau kita pengen selalu berusaha menjadikan seluruh aktivitas kita bernilai ibadah, jaga makanan, kan itu menjadi penghambat. Itu ya, menjadi apa? Penghambat. Yang kedua adalah wa'amila ala sunnatin. Kita berusaha semaksimal mungkin menjalani hidup sesuai dengan ketentuan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu ya. Jadi jangan mengikuti tren-tren yang tidak jelas gitu. Kita bisa kok menjadikan sunnah sebagai tren. Ya kayak gini nih, ngaji, kayak gini kan sunnah ini. Ya, jadikan tren begitu. Ya kan Rasulullah kan tidak masalah bentuknya seperti apa, itu kan inovasi. Kecuali ibadah mahdoh, sholat, zakat, puasa, haji nggak bisa diutik-utik gitu. Tapi yang gini-gini kan kita bisa bikin banyak kegiatan gitu loh. Orang pada ngepit, hura-hura, kita beda dong. Ngepit kita sama duluran, pengaji, karena ngaji kan gitu. Iya kan? Halo? Iya. Kayak mikir pada mangan mendoan, pada bismillah ora. Mulanya sih dinaik pira bentong bae. Nanti akhirnya mikir pesen maning lho. Wong kudune jate wong siji-siji. Ya te 4, 5 ya. Tekor. Itu ya. Jadi yang kedua, tetapi sunnah Nabi. Jangan malu, jangan kita merasa minder dengan sunnah Nabi. Karena sunnah itu bisa menjadi berharga apabila kita benar-benar uri-uri dengan baik. Hidup dalam kebaikan itu sunnah Nabi gitu. Menyapa itu sunnah Nabi gitu kan. Contoh kayak tadi kita di jalan.
Ada orang tadi saya coba ada yang wajahnya mandalan keton serem ya, begitu monggo Pak, monggo Mas, jadi ramah loh. Aku sih assalamualaikum. Oh iya. Tapi kayak mau jahil banget yakin. Ngelewat kok jendelanya ditutupi ngono ya wong. Ngawur. Dia kan nyong sih nang mburi mbok darani nyong sih nutup. Jadi kayak karo lewat jendelanya kono degek no. Jahil banget, Mbok. Tuane begege apa ming nome jejal. Yang terakhir, yang ketiga adalah wa aminan nas ala bawaikihi. Dan orang-orang sekitarnya merasa aman damai dari keburukannya. Tuh ya. Jadi pangkal kebaikan apa Bapak Ibu? Bila orang-orang sekitar kita merasa aman damai. Itu. Baru kita dianggap muslim atau mukmin. Dalam hadis riwayat Ahmad, Nabi pernah mengatakan, "Ala ukhbirukum bil mu'min." Tahukah kalian siapa sejatinya orang beriman? Maka para sahabat tentu diam saja, nggak berani menjawab. Kemudian ternyata Rasulullah SAW mengatakan apa? Al-mu'minu man aminahun nas ala amwalihim wa anfusihim. Yang namanya orang beriman itu orang yang annas. Annas itu orang-orang sekitarnya. Dan itu tidak peduli agamanya apa. Karena pakainya annas. Aman kehormatannya, aman hartanya. Jadi orang-orang sekitar kita walaupun muslim non-muslim, kalau tinggal bersama kita mereka aman damai, berarti kita sudah dianggap mukmin dan muslim. Tapi kalau tidak, mengerinya di sini nih. Halo? Kalau kita ini ternyata banyak orang nggak suka sama kita karena kita nggak baik, beda loh ya. Orang yang nggak suka karena mereka iri kan beda. Kita udah baik tapi mereka iri kan akeh. Tapi ini mereka nggak baik sama kita karena memang kita sing ora apik, kan anak juga. Ya, ngerinya gini. Dosa hablum minan nas itu istighfarnya 2 kali, Pak. 2 kali. Pertama, minta maaf sama yang bersangkutan. Kedua, istighfar kepada Allah. Karena kita menyakiti sesama itu udah melanggar ketentuan Allah dan menyakiti hati orang. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan apa? Bi'sazat yaumul ma'ad al-udwan bil ibad. Seburuk-buruk bekal di hari kiamat permusuhan sesama hamba. Jadi kalau kita mati kok masih meninggalkan apa? Orang-orang yang enggak suka, belum wawan, belum apa? Wawan ngerti ora? Belum islah, maka itu seburuk-buruk bekal. Bahkan Imam Ats-Tsauri lebih mengerikan lagi pesannya. Wala antal qallaha. Ya, bisa apa? Bisab'ina dzamban ma fi ma bainaka wa bainallah ahwanu min antalqahu fima bainaka wa bainal ibad. Kata Imam Ats-Tsauri, kamu meninggal dunia membawa 70 dosa yang kaitannya engkau dengan Allah itu lebih ringan daripada engkau meninggal dunia membawa 1 dosa yang kaitannya kamu dengan sesama manusia. Kenapa? Karena Allah itu Maha Pengampun. Sementara manusia enggak. Itu loh. Jadi pangkal kebaikan itu kata Imam Al-Hasan Al-Basri. Tahu Imam Hasan Basri, Pak, Bu? Ya, salah satu ulama besar, beliau mengatakan apa? Inti akhlak yang baik itu 3. 1, dengerin nih. Tolaqatul wajah yang ceria. Kayak gue lah. Gue. Wong lagi serius-serius macam kencot. Tolaqatul wajah yang ceria. Bukan senyum. Senyum itu di atasnya ceria. Wajah ceria saja sudah tanda akhlak yang mulia. Jadi tolaqatul wajh. Jadi kalau wajah ceria itu tanda optimis, baik gitu loh. Ya ana sih sing berusaha ceria tapi raine kayak gue gawan bayen sih kan anak. Ya. Jatur gue kan anak gitu ya. Tapi insyaallah wajah ceria aja. Ya apa maning wis ceria mesem. Terus ngenei duit. Iya. Ceria mesem dodok-dodok buka ngenei serabi. Mantap gue. Iya itu. Jadi iya malah nyong langsung tek pangan papat. Tanya istri, nanti Mas wis minum burung wis. Mantap gratis. Anget maning. Ya gitu ya. Jadi yang pertama apa? Ceria. Jadi apalagi suami istri gitu mau keraine sing kan ya mau suami istri mlebu omah ora ceria ora apa. Bojone Bali ceria, semringah iku lho. Bunga nek bojone
Bali. Ki malah bojone Bali maning. Lho karepe bojone kono ora Bali apa? Yang kedua apa? Jadi ada 3, 1 tolaqatul wajhi, 2 apa? Ada 3 udah pernah saya sampaikan. Apa? Kaful adza. Kaful adza itu mencegah menyakiti orang. Kaful adza, jangan sakiti orang, gitu ya. Kalau punya tetangga rese banget gimana? Ya jangan disakiti. Ya sudah, ya memang itu ujian. Ya, menurut jenengan kai rese, menurut kai kan belum tentu. Ya, dan yang terakhir badlun nida, suka menolong. Udah 3 itu. Wajah ceria, jangan menyakiti, suka menolong. Tolaqatul wajhi, kaful adza, badlun nida. Kata Imam Hasan Al-Basri. Saya ulangi ya. 1 tolaqatul wajhi apa? 2 kaful adza, ya jangan menyakiti. 3 badlun nida, suka menolong, suka membantu. Kayak gue lah. Masya Allah. Demikian ya Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat.